العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Anak sekalian, serta daerah Ramadan ataupun pondok Ramadan yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang kesekian kalinya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada pertemuan di hari yang ke-14 di bulan Ramadan ini kita masih bisa hadir mengikuti kajian pada pondok Ramadan. Untuk kali ini kajian kita temanya amal dan ruh dalam ibadah saum. Amal dan ruh dalam ibadah saum. Perlu diingat dan dicatat bahwa dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba terdiri dari dua unsur. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya terdiri dari dua unsur. Pertama adalah unsur amali. Jadi yang pertama dalam unsur ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu pertama adalah unsur amali. Yang kedua adalah unsur ruh atau jiwa dari ruh ibadah itu sendiri. Jadi saya ulangi bahwa dalam setiap ibadah itu yang kita lakukan itu terdiri dari dua unsur. Pertama unsur amali, ya. Yang kedua adalah unsur ruh, yaitu jiwa dari ruh ibadah itu sendiri. Di dalam Al-Quran, di dalam ibadah saum, ada amaliyahnya dan juga ada ruhnya. Ibadah saum yang kita lakukan, karena ia bagian daripada ibadah, di antara sekian ibadah yang kita lakukan, maka tentunya ibadah saum itu juga terdiri dari dua unsur. Unsur amali dan unsur rohi. Ya. Itu tidak bisa terlepas. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mana amaliyah dan mana roh dalam ibadah saum. Jadi memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran mana amaliyahnya dan mana roh dalam ibadah saum itu.
Bagi kita yang melaksanakan ibadah saum, harus pula ada roh jiwa dalam melaksanakannya. Dalam arti harus ada unsur, harus ada asar, harus ada bekas dari ibadah saum itu sendiri, sehingga terwujudlah la'allakum tattaqun. Jadi ibadah saum yang dilakukan oleh kita, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada bekasnya, harus ada asarnya. Karena tanpa asar atau tanpa bekas itu, maka tidak akan terwujud apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di akhir ayatnya itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu kenapa banyak di antara kita yang melaksanakan puasa, melaksanakan saum, target akhir dari apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran la'allakum tattaqun itu tidak terpenuhi, karena ibadah saum yang ia lakukan tidak memiliki asar, tidak memiliki bekas terhadap dirinya, tidak membekas. Puasa yang tidak membekas seperti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak sekali di antara kita yang melakukan puasa ini, tetapi tidak lebih dari haus dan dahaga saja yang diperolehnya. Target akhir dari puasa tidak diperoleh, karena tidak membekas. Tidak ada asar dari saum yang ia lakukan. Jadi anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anak sekalian, di dalam ayat ini unsur ruh dan unsur amalinya sudah ada, sudah terpenuhi. Tinggal yang melaksanakan itu mampu nggak memberikan bekas. Puasa yang dilakukannya itu mampu nggak memberikan bekas terhadap dirinya, agar target yang dikehendaki oleh Allah itu bisa tercapai. Kalau tidak, sekali lagi, maka puasanya itu hanya tidak lebih dari menahan lapar, haus, tidak ada bekas apa-apa. Sehingga kemudian lahirlah ia nantinya menjadi alumni-alumni Ramadan yang tidak memiliki apa-apa. Ramadan berlalu, maka berlalu pula lah segala aktivitas ibadah yang dilakukannya. Ramadan berlalu, maka ia kembali menjadi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, menjadi manusia yang tidak berakhlakul karimah, menjadi manusia-manusia yang senantiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala,
mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia keluar sebagai alumni yang gagal. Ia gagal menjadi alumni Ramadan karena puasa yang dilakukan sekali lagi tidak memiliki asar, tidak memiliki bekas. Karena rohnya tidak dicapai. Roh Ramadan itu tidak dicapai. Anak sekalian yang saya banggakan, berbicara sedikit tentang puasa, maka puasa itu seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para muballigh, ya, bahwa puasa yang memiliki asar, memiliki bekas itu, maka tentunya akan menumbuhkan amaliyah terhadap dirinya menjadi amaliyah yang baik. Puasa yang baik, shaum yang baik yang dilaksanakan dengan ketentuan syar'i, maka akan meningkatkan spiritualisme. Akan meningkatkan spiritualisme dan ketakwaan terhadap diri seorang hamba. Jadi puasa yang dilakukan kalau tidak menumbuhkan semangat spiritualisme dan ketakwaan, berarti puasanya gagal. Kegagalan itu karena roh dari puasa itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diperoleh. Jadi anak-anak sekalian, peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya puasa itu, ataupun disinilah pentingnya ibadah apapun yang kita lakukan, ya, tanpa kita peroleh dua unsur ini dalam ibadah kita, unsur rohnya tidak kita dapati, maka unsur amalinya otomatis tidak akan dapat. Jadi kedua-duanya ini, baik unsur roh ataupun unsur amali, ya, harus kita gapai, harus kita peroleh dalam setiap ibadah. Ibadah sholat kita juga begitu, ibadah saum kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi anak sekalian yang saya banggakan, sekali lagi, puasa yang baik, puasa yang sesuai dengan syar'i, maka akan menimbulkan, akan meningkatkan spiritualisme dan ketakwaan, serta tentunya akan mengarah kepada pembentukan karakter yang baik. Itu tidak bisa dihindari. Jadi karakter yang baik pasti tumbuh. Jadi anak-anak sekalian, puasa itu kalau mau kita garis bawahi adalah sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di antara sekian ibadah-ibadah yang lain, puasa juga adalah merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini kita sudah berpuasa selama 14 hari sekarang ini. Kira-kira tentunya sudah bisa dirasakan efek dari puasa yang kita lakukan itu, manakala rohnya, amaliyahnya, dan ruhnya sudah terpenuhi dua unsur ini, maka kita dapat merasakan. Bahkan sebelum 14 Ramadan ini sudah bisa kita rasakan terhadap diri kita. Bagaimana tingkat atau kualitas ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita mau perinci, maka spiritualitas dan ketakwaan dalam ibadah puasa itu, pertama,
puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam ayat yang kita sampaikan tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dapat meningkatkan ketakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan spiritualisme keislaman kita karena mengutamakan kontrol internal dari dalam tubuh, yakni kita mampu menahan hawa nafsu. Jadi spiritualismenya kita mampu menahan hawa nafsu, maka akan melahirkan sebuah spiritualisme keislaman yang kuat, kokoh terhadap diri kita, dalam diri kita. Jadi anak sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, puasa itu dapat menuntun kita menuju jalan ilahi. Jalan ilahi. Jadi, puasa itu dapat menuntun kita menuju perjalanan menuju cahaya ilahi. Nah, bagaimana maksudnya perjalanan menuju cahaya ilahi itu? Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Itu yang dimaksud. Perjalanan menuju cahaya ilahi itu adalah Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi perjalanan menuju cahaya ilahi adalah perjalanan dari jalan yang penuh dengan kemungkaran menuju cahaya nur, menuju nur ilahi, cahaya ilahi. Itu yang dimaksud dengan perjalanan menuju cahaya ilahi yang dilahirkan dari generasi-generasi, bahkan alumni-alumni Ramadan. Jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, 3 hal yang perlu kita ingat dan perlu kita catat. Di situ letak keutamaan daripada Syamu Ramadan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan Syamu Ramadan yang dilakukan itu standarnya adalah standar yang sudah ditentukan oleh syar'i, oleh hukum Islam, berdasarkan apa yang disampaikan dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, apapun yang kita lakukan, sekali lagi, terutama ibadah dalam hal ini, maka itu harus memenuhi 2 unsur. Ya, unsur amaliyahnya harus ada dan unsur ruhnya harus ada. Kedua-duanya itu harus berjalan seiring, tidak boleh terpisah. Ya, satu saja yang muncul, yang dilaksanakan atau yang ada dalam pelaksanaan ibadah itu, maka tidak akan berhasil. Ya. Tetapi bisa dipastikan bahwa seorang hamba yang melakukan ibadah tetapi memenuhi 2 unsur ini, maka terutama dalam kaitannya dengan saum, la'allakum tattaqun, itu akan diperoleh. Jadi anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan Siyam Ramadan yang lainnya yang bisa kita angkat dalam kesempatan ini? Yang pertama, bahwa puasa itu dapat mendidik manusia menjadi manusia yang disiplin, menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang cerdas, bijaksana, dan menjadi manusia yang rendah hati. Jadi begitu besar pengaruh puasa yang dilakukan dengan benar, ya, sampai persoalan-persoalan kecerdasan pun bisa mempengaruhi
bisa dipengaruhi oleh puasa. Orang yang mungkin sebelumnya menjadi anak-anak yang IQ-nya agak rendah, itu dengan berpuasa akan tumbuh menjadi IQ yang bisa diandalkan. Sebegitu besarnya pengaruh puasa dalam kehidupan kita, sampai persoalan-persoalan rendah hati dan lain sebagainya pun itu bisa diperoleh. Yang kedua, pembentukan karakter kedua yang diperoleh dari puasa yang benar itu adalah bahwa puasa itu dapat menggugah semangat kemanusiaan kita. Semangat kemanusiaan dalam diri umat Islam. Yang dulunya mungkin acuh tak acuh terhadap saudaranya, ya, dengan berpuasa yang benar akan menumbuhkan karakter terhadap diri seseorang menjadi manusia yang mampu menggugah semangatnya. Ia peduli terhadap sesamanya. Ada saudara-saudaranya yang mungkin sakit, butuh uluran tangan, ia akan tergugah untuk ikut membantu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena itu pada bulan Ramadan kalau ada orang yang masih pelit, berarti puasanya itu tidak benar. Ya, puasanya tidak benar. Karena tidak benarlah, makanya tidak menumbuhkan karakter itu tadi terhadap dirinya. Mungkin ada yang bawa kotak minta sumbangan, tak kita dah lalai ke dalam rumah. Ya. Lalai ke dalam rumah. Karena puasanya itu tidak benar. Puasa yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan standar syar'i, sehingga tidak membentuk karakternya menjadi karakter yang peduli terhadap sesama, apalagi memuruk. Tapi ya kita yang peduli ya terserah. Namun mungkin lagi ke dalam kamar itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian karakter yang ketiga yang bisa ditumbuhkan oleh puasa yang benar itu adalah ya, dapat menjadi bekal untuk meraih ketakwaan. Semua ujungnya pasti ke ketakwaan. Puasa itu apabila benar pasti ujungnya ketakwaan. Kenapa? Karena dari takwa inilah bermuara segala kebaikan. Dari takwa itulah yang dilahirkan oleh puasa yang benar itulah bermuara segala kebaikan. Ya. Jadi bermuara dari sana semua. Karena itu kalau ada yang tidak baik berarti belum bertakwa. Karena muaranya dari sana semua. Nah sekalian, selain dapat menumbuhkan karakter-karakter seperti itu, tentunya dalam ibadah shaum ini juga banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk menjadi salah satu penyebab tumbuhnya pula ketakwaan, bukan hanya sekedar puasa, ya, tetapi banyak hal-hal dalam bulan Ramadan ini yang bisa dilakukan sebagai penunjang untuk tumbuhnya, tertanamnya karakter ketakwaan dalam diri manusia yang melaksanakan puasa. Ya, yang pertama tadi ya itu yang kita sampaikan, bersedekah misalnya, infak sedekah pada bulan Ramadan itu bisa menjadi salah satu sarana pula untuk meningkatkan ketakwaan kita pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, salat sunnah. Banyak sekali salat-salat sunnah yang bisa dilakukan, entah itu qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya dan lain sebagainya. Itu
sarana-sarana yang lain yang bisa menunjang di samping saum Ramadan yang kita lakukan. Kemudian iktikaf, kalau bisa iktikaf, karena itu sebetulnya kegiatan pondok Ramadan kalau bisa sebetulnya dilakukan lebih bagus di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena bisa langsung iktikaf kegiatannya. Nah, tapi karena kita terikat dengan dinas, ya tidak bisa sesuai surat edaran. Nah, jadi kemudian yang ketiga melaksanakan buka puasa. Itu juga bagian daripada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada sore hari ini insyaallah pertemuan terakhir untuk selanjutnya kita bisa bertemu dalam kegiatan-kegiatan di luar bulan suci Ramadan nanti. Karena hari Senin, ya, insyaallah pondok Ramadan sudah dibubarkan dulu, kembali ke tempat masing-masing. Tapi ingat, ya, bagaimana kamu di sini di asrama, ya usahakan di rumah juga begitu. Kebiasaan-kebiasaan di sini lakukan di rumah. Jangan kemudian karena sudah tidak diasramakan kamu merasa bebas. Seperti orang yang dibelenggu, belenggunya sudah terlepas. Sehingga apapun yang mau kamu lakukan, bisa kamu lakukan seenaknya. Terutama perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai nama baik keluarga, nama baik lembaga, nama baik guru, dan lain sebagainya. Itu harus tetap dijaga. Nah, jadi anak sekalian yang saya banggakan, insyaallah pertemuan kita kali ini pertemuan terakhir dulu bulan suci Ramadan ini kajiannya, ya. Dan bertemu lagi untuk aktif di luar bulan suci Ramadan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Apa hukum orang yang berpuasa tapi masih pacaran, Ustaz? Apakah puasanya batal atau apakah pahala puasanya berkurang atau bahkan menghilang, Ustaz? Ya. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu berpacaran? Berpacaran, lelakuan. Katanya hukumna ala lakuan dalam bulan puasa. Apa puasana batal? Apa puasana fadilah puasana berkurang atau katanya? Ya. Jawabannya adalah karena berpacaran itu adalah takrabuz zina, mendekati zina, dilarang. La takrabuz zina, kata Allah, jangan kamu mendekati zina. Maka karena ini perbuatan haram, maka itu bisa mengurangi fadilah daripada puasanya, keutamaan puasanya. Kenapa? Karena standar daripada batal tidaknya puasa itu ada 3 sebetulnya. Makan, minum, dan melakukan jima di siang hari bagi suami istri. 3 hal ini terpenuhi, maka puasanya sudah dianggap sah. Ya. Hanya tidak sempurna kecuali seluruh anggota tubuhnya juga dipuasakan, mata, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Maka hatinya juga dipuasakan, seperti pembagian saum oleh Imam Al-Ghazali, maka puasanya itu akan lebih sempurna. Adapun dia berpacaran pada bulan suci Ramadan, mengurangi fadilah puasanya. Karena ia tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Jadi keutamaan puasa yang dilakukan itu tidak ada. Keutamaannya, pahalanya tetap ada. Kecuali 3 hal ini dilakukan maka batal. Jadi puasa tidak batal kalau berpacaran, tapi fadilahnya berkurang.
Tapi yang jelas dari segi puasa fadilahnya berkurang, tapi dari segi hukum haram. Tapi itu meskipun bukan di luar bulan suci Ramadan, meskipun bukan di dalam bulan suci Ramadan, karena itu perbuatan yang mendekati kepada zina. Yang dilarang itu kan la taqrabuz zina, mendekati zina. Jadi mafhum mukhalafahnya, ya, mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukan zinanya. Kikuk-kikuk kamu. Ya, lebih haram sudah. Haram kuadrat sudah haramnya. Jadi kalau kamu berpacaran di bulan suci Ramadan, sayang-sayang di HP-nya, itu mendekati zina. Fadilah puasa kamu tidak ada, kamu tidak memperoleh keutamaannya. Ada pertanyaan lain? Ya. Dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita mempuasakan jiwa dan rohani kita? Ya, terus. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Bagaimana cara kita mempuasakan jiwa dan rohani kita? Jadi jiwanya dulu, ya, kalau jiwa ini kan berkaitan dengan hal-hal lahir. Tentunya yang kita sampaikan tadi itu, ya, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari itu jangan dilakukan. Berarti kita telah mempuasakan jiwa kita. Adapun roh kita, ya, kembali kepada pembagian puasa yang ketiga oleh Imam Al-Ghazali. Puasanya khusus bil khusus itu, orang khusus bil khusus itu yang harus dilakukan. Hati kita, mata kita, mulut kita, semuanya dihindari. Maka roh kita akan berpuasa pula. Nah, yang kedua, apa tadi? Apa yang maksud dengan malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu bahasa Arab Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, yang dimaksud malam kemuliaan itu adalah malam di mana pada saat itu, waktu itu, bukan sekarang ya, waktu itu di 10 akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kalau sekarang ini kan sudah bukan itu lagi yang terjadi, cuma kemuliaannya tetap ada. Kalau pada zaman dahulu memang malaikat pada saat malam Lailatul Qadar itu turun, ya, turun. Nah, akibat turun pada malam yang ditentukan itu di 10 akhir Ramadan itu, apabila kita melaksanakan ibadah pada malam, tepat pada malam di mana malaikat turun dulu pada zaman Rasulullah itu, tetap malamnya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar namanya. Paham? Jadi malam Lailatul Qadar itu, ya, malam dinamakan kemuliaan karena pada saat itu malaikat turun dulu pada zaman Rasulullah. Tetapi malam kemuliaan itu tetap dianggap sebagai malam kemuliaan sampai sekarang. Bukan berarti terhenti karena malaikat sudah tidak turun, tidak. Tetap dianggap sebagai malam kemuliaan. Ya. Jadi ibadah yang dilakukan pada saat malam itu juga malam Lailatul Qadar. Asalkan jangan seperti orang-orang dulu yang ceritanya banyak. Dianggap malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, akhirnya 10 akhir Ramadan dia lagi tidur lek nama purepe itu tesangan dengan jaga malaikat. Sehingga para cerita-cerita hadam bagian. Apa karungan dambagian tepok-tepok dayah ore kan ditiba kali lau. Tesangan tanpa kila-kila ore tepok dayah. Tabarana malaikat turun malam upana pelu ku mangi ini mau tepok dayah. Ya. Jadi para cerita-cerita hadam bagian ya itu kan gak lagi karena sudah terbuka ilmu pengetahuan. Jadi malam sekalipun malaikat itu turun pada malam itu, toh kita juga tidak akan bertemu, tidak akan pernah melihat dia. Ya, tapi yang jelas
malam itu tetap malam Lailatul Qadar dan ibadah kita tidak berkurang. Kalau pada zaman Rasulullah malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu, nilai ibadah yang dilakukan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, maka pada saat ini pun kalau kita bertepatan ibadah pada malam itu juga nilainya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sama nilainya dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Satu lagi pertanyaan dari santriwatinya ada. Memang tidak ada pertanyaan. Sudah? Ya. Ilahuna awwalan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.